Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revaldo Hunter. Welcome back. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana caranya untuk mengetahui atau mengecek sebuah berita itu hoax atau bukan. Karena ternyata masih banyak sekali masyarakat kita yang belum paham bagaimana caranya untuk membedakan sebuah berita itu hoax atau bukan. Kemudian juga asal percaya juga terhadap berita hoax, atau bahkan sampai asal sebar-sebar saja berita yang padahal berita tersebut adalah berita hoax, dan itu akan sangat bahaya sekali. Selain itu akan bisa membuat kepanikan kepada masyarakat, kemudian bisa membuat kerusuhan, bahkan sampai juga itu bisa membuat yang menyebarkan hoax itu mendapat ancaman pidana, yaitu berdasarkan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan juga denda 1 miliar. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Dan berdasarkan data dari Kominfo itu, tentang berita hoax corona saja atau berita fake news tentang corona atau juga berita bohong tentang corona itu, pada 8 April 2020 ini saja itu ada sekitar 1125 berita hoax terkait corona saja loh. Belum berita hoax-hoax yang lainnya seperti itu, dan itu sangat menyeramkan. Dan banyak beberapa kasus tersebut akhirnya dipidanakan, dan ada yang memang akhirnya dipidana secara hukum gitu ya. Nah, itu berbahaya sekali. Maka dari itu kita harus mengetahui gimana sih caranya untuk bisa membedakan berita itu hoax atau bukan. Nah, di sini saya akan men-sharing sekitar 5 hal yang harus diperhatikan dalam membedakan sebuah berita itu hoax atau bukan. Kita langsung mulai saja. Nah, setelah membahas 5 hal tersebut, kita juga akan membahas secara teknisnya gimana sih biar semua orang itu bisa membedakan secara mudah berita hoax itu atau bukan itu. Nah, yang pertama adalah kita harus lihat judulnya terlebih dahulu. Berita-berita hoax itu cenderung memiliki judul yang provokatif, yang bombastis gitu ya, yang clickbait, yang rasa-rasanya pengen cepetan, bener nggak sih gitu ya, pengen dilihat gitu, wah ini bikin emosi nih judulnya aja gitu, bikin emosi. Nah, biasanya itu salah satu ciri khas utama berita hoax gitu. Nah, dari judul ini, dan juga ada judul-judul yang memang judulnya too good to be true gitu ya, atau terlalu benar untuk terjadi gitu, kayak misalkan hal yang ajaib, terus hal yang menakjubkan yang tiba-tiba ada gitu. Nah, itu juga bisa ada memiliki kecenderungan itu adalah berita hoax. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait pemberi informasinya. Jadi kadang-kadang berita-berita hoax itu banyak sekali disebarkan melalui website-website yang istilahnya abal-abal ya. Itu sih websitenya website apa gitu, alamat websitenya juga nggak jelas, siapa yang punya websitenya juga nggak jelas gitu. Dan itu ya bisa sangat bahaya gitu kalau kita asal percaya dari sumber-sumber yang tidak jelas. Karena berdasarkan berdasarkan data itu ada sekitar 43.000 website-website yang menyatakan diri mereka adalah sebagai website berita. Padahal yang terdaftar resmi dari Dewan Pers kalau nggak salah itu ada kurang dari 300 itu yang merupakan website-website yang merupakan berita resmi yang terdaftar gitu, yang terlisensi seperti itu. Jadi kita harus waspada melihat sumber-sumber berita itu asalnya dari mana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja isinya itu, kalau kalian lihat berita hoax, mungkin beritanya itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah berita website tertentu, atau hanya bisa lewat WA gitu, atau lewat Facebook, lewat Twitter gitu. Cenderungan itu pakai kata-kata yang sangat bombastis lah. Biasanya banyak pakai kapitalnya, pakai tanda seru, terus juga membara gitu ya, terus sepertinya sangat-sangat tidak mungkin atau sangat-sangat provokatif, sangat-sangat provokatif, atau bisa menimbulkan, langsung bikin kemarahan atau menimbulkan ini luar biasa nih, bisa terjadi seperti ini dan lain sebagainya. Dan juga memang isinya ini berkaitan juga siapa sih yang menjadi sumber beritanya gitu ya. Jadi siapa yang menyatakan hal tersebut itu benar atau tidak. Bisa saja itu kan
mungkin ada, kalau beritanya tentang hukum ada tentang Kapolri atau tentang ilmuwan siapa gitu ya, tentang apalagi ya. Dan bahkan sering banget berita-berita hoax ini tidak ada ngasih tahu siapa sumber beritanya gitu. Misalkan di WA itu beberapa kali saya dapatkan berita hoax yang istilahnya sebarkan gitu, kalau tidak sebarkan seperti ini, terus bla 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 sampai panjang gitu. Ternyata nggak tahu siapa yang nulisnya, pokoknya mungkin dibilangnya dari teman, dari siapa gitu, nggak jelas siapa sih yang benernya menyatakan hal-hal berita-berita tersebut, dan itu bisa berbahaya sekali. Dan isinya juga ini kaitannya dengan hal-hal yang sensitif lah ya, mungkin tentang keagamaan, tentang kesehatan. Jadi bisa saja isinya itu tujuannya baik gitu, ini bisa menyembuhkan gitu, tapi kan belum tentu juga apakah memang sudah diteliti atau belum, dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah gambarnya. Biasanya itu gambarnya, misalkan berita yang menyertakan gambar gitu ya, itu gambarnya istilahnya sangat-sangat menggiurkan, atau kemudian gambarnya itu keren banget, atau gambarnya itu bahkan sangat provokatif, atau sampai berdarah-darah gitu, atau sampai rusuh dan lain sebagainya. Itu harus dicek gitu loh, harus dicek, karena memang akhirnya ya itu menjadi masalah kalau misalkan kita asal percaya aja. Nanti saya akan bahas tentang teknis, cara untuk secara teknis gimana membedakannya. Itu yang kita harus perhatikan keempat, karena sering banget itu gambar yang digunakan tidak sama dengan gambar yang dimaksudkan gitu ya, atau bahkan mungkin video. Kalau misalnya ini video kok benar, ternyata videonya itu sebenarnya dipotong-potong yang memang menjurus kepada hal-hal tertentu, atau dimaksudkan untuk mengarahkan kepada hal-hal tertentu, atau misalkan memang dia tidak seutuhnya gitu. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah kita harus cek faktanya dari semua berita yang kita dapatkan. Yang dari poin 1 sampai ke 4 itu kan nyeleneh, bombastis, kemudian juga provokatif dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kita harus cek faktanya. Nah, ini berkaitan dengan poin-poin gimana cara teknisnya. Yang pertama adalah kita cek faktanya gampang banget loh ya. Tahu Google kan ya? Kalau kalian dapat berita apapun itu di WA, Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya gitu ya, tentang berita-berita yang sepertinya agak-agak menjurus ke yang aneh-aneh atau agak-agak hoax gitu, kalian langsung cek aja. Misalkan kita buka di Google, kita tentang berita tentang apa ya, corona, tentang misalkan ada yang terjangkit di mana bla bla bla, kita cek aja benar nggak ya. Misalkan judulnya adalah ada sekian ribu orang terkena corona gitu ya, ada, kita masukkan ke Google hoax atau bukan, itu pasti nongol ini. Apalagi itu yang lagi hot, itu pasti akan nongol, karena memang website yang kredibel, website berita yang kredibel pun sekarang punya kolom atau ranah khusus atau tag khusus terkait dengan hoax itu. Misalkan sebut saja Detik, kemudian ada Tempo, Kompas, Liputan 6, kemudian ada apa lagi ya, ada Merdeka dan lain sebagainya, itu punya kolom terkait dengan hoax. Jadi setiap hari mereka mengkurasi atau curated berita tentang berita-berita yang hoax atau bukan, dan itu ada konfirmasinya dari sumber yang dicatut atau dikutip di situ. Misalkan tentang dokter siapa gitu ya, nanti konfirmasi dokter tersebut adalah benar atau tidak. Jadi Google aja itu pasti langsung nongol semua itu, apa benar atau bukan, hoax atau bukan. Itu cara paling sederhana. Jadi yang harus dilakukan adalah cek fakta terlebih dahulu. Jadi jangan langsung share, apalagi itu kalau beritanya bagus ya, positif gitu. Berita positif itu tidak selalu bisa merupakan berita benar kan, atau juga bahkan berita negatif itu tidak selalu benar. Jadi kita harus cek faktanya. Gampang, Google aja. Jangan share dulu. Kalau kalian pengen share untuk melakukan kebaikan, cek dulu ini benar apa enggak. Kalau memang benar silahkan share. Kalau memang salah jangan, malah bisa bahaya gitu ya. Apalagi yang bisa membuat hal kepanikan dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, Google aja. Lebih dalam lagi, kalau misalkan di situ ada fotonya, kalian bisa save fotonya, terus kalian bisa cari draft foto tersebut di Google Image, Google Foto gitu, masukkan ke situ fotonya di draft. Itu akan keluar sumber foto aslinya itu tentang apa. Misalkan tentang ada kasus apa gitu ya, kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Ternyata itu ada kasus corona katanya dari imigran mana segala macam. Ternyata dia sebenarnya adalah pemeriksaan
apa gitu di tahun berapa, bisa saja menggunakan gambar-gambar yang berbeda yang pengen dijuruskan untuk hal-hal tertentu, yang maksud-maksud yang ingin yang orang yang menyebarkan berita hoax tersebut gitu. Itu secara teknis dua hal tersebut. Bahkan kalau misalkan mau lebih dalam lagi, ada website-website yang khusus untuk mengetahui tentang hoax ini. Salah satunya itu ada komunitas kalau nggak salah namanya turnbackhoax.id kalau nggak salah, nanti bisa dicek. Itu juga kalian bisa ngetik di situ, nanti akan dilihatkan ini beritanya fakta atau hoax seperti itu. Jadi harus cerdas, jangan sampai maksud baik kita ini bisa menjadi bencana bagi banyak orang, bukan hanya diri kita sendiri. Banyak orangnya mungkin orang-orang jadi pada panik gitu ya, jadi panik, jadi malah rusuh dan lain sebagainya, atau misalkan bisa menyudutkan orang lain. Itu kan merugikan banyak orang sekali, dosanya berlipat-lipat gitu. Apalagi mungkin nanti kita bisa berimbas kepada diri kita sendiri yang menge-share berita tersebut, dan bisa kena pidana. Tadi saya bilang bisa sampai ke 6 tahun penjara dan sampai denda 1 miliar. Nggak mau kan terjadi itu pada diri kita. Maka dari itu harus semakin cerdas. Jadi tadi kita wrap up saja. Memang banyak sekali berita hoax yang terjadi, dan totalnya itu bahkan di 8 April itu corona saja itu 1125 berdasarkan datanya Kominfo. Dan memang caranya yang tadi saya sebutkan bisa menggunakan 5 cara yang harus diperhatikan, mulai dari judul, kemudian juga sumber beritanya, si pembuat berita ini siapa, kemudian juga isinya terkait konten di dalamnya, kemudian juga gambarnya atau videonya, dan yang terakhir juga kita memang harus mengecek faktanya. Itu yang kita harus perhatikan sekali. Dan semoga kita terhindar dari berita-berita hoax, dan semoga berita-berita hoax itu bisa diminimalisir dengan kalian melihat video ini, dan kalian bisa sebarkan ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian. Kayak waktu awal-awal orang tua saya baru belajar internet, sering banget, oh ini ada berita ini, oh ini bagus, ini ada berita ini benar nggak? Nah, makanya saya ajarin, misalnya Pak, ini kalau misalnya mau cari berita, coba dicek dulu, coba dicari di Google bener apa enggak. Oh iya, ternyata ini salah ya Mas gitu, ternyata ini bahaya sekali gitu ya, misleading dan lain sebagainya. Jadi memang kita juga harus membantu masyarakat sekitar kita juga untuk paham bahwa penyebaran berita hoax itu juga tidak baik untuk diri kita dan juga banyak orang lain. Dan maka dari itu kita harus paham bagaimana cara mengetahuinya, membedakannya, dan juga mengeceknya secara teknis. Seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat sekali video ini buat kalian semua. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan juga share ke orang-orang yang mungkin membutuhkan terkait dengan bagaimana caranya membedakan berita itu hoax atau bukan. Terima kasih. Sekian saja. See ya. Bye. No Hoax Club.